Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini, saya kembali akan membahas latihan soal UP Pedagogik dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia bagian yang kelima. Untuk sahabat guru yang belum menyaksikan 4 bagian sebelumnya, nanti boleh lihat linknya di deskripsi. Kita lanjut ke soal yang pertama di video ini, yaitu capaian pembelajaran yang ke-17, di mana capaian pembelajarannya adalah menilai dan mengevaluasi pembelajaran dengan indikatornya menetapkan instrumen penilaian yang memiliki karakteristik otentik. Kita lihat contoh soalnya. Seorang guru akan mengajarkan materi dengan kompetensi dasar 4.6, yaitu menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, baik lisan maupun tulis. Bentuk instrumen penilaian yang memiliki karakteristik otentik yang dapat digunakan adalah A. Tes tertulis tentang pengetahuan faktual, B. Tes lisan tentang pengetahuan prosedural, C. Tes pilihan ganda tentang pengetahuan metakognitif, D. Lembar observasi dan wawancara, E. Penugasan dan lembar observasi. Sebelum kita lihat jawabannya, kita harus terlebih dahulu tahu karakteristik penilaian otentik itu seperti apa. Nah, berikut karakteristik penilaian otentik. Yang pertama, bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif. Pencapaian kompetensi terhadap suatu kompetensi dasar disebut dengan formatif, maupun pencapaian terhadap standar kompetensi atau kompetensi inti dalam satu semester disebut sumatif. Kemudian juga mengukur keterampilan dan performansi bukan mengingat fakta, menekankan pencapaian kompetensi keterampilan atau skill dan kinerja performance, bukan kompetensi yang sifatnya hafalan dan ingatan. Berkesinambungan dan terintegrasi merupakan suatu kesatuan secara utuh sebagai alat untuk mengumpulkan informasi terhadap pencapaian kompetensi siswa. Dapat digunakan sebagai umpan balik terhadap pencapaian kompetensi siswa secara komprehensif. Nah, kita kembali lagi ke soal tadi bahwa untuk menilai kemampuan siswa dalam menciptakan kembali teks anekdot dilakukan melalui penilaian kompetensi sikap dan keterampilan. Teknik dan bentuk yang tepat adalah tes uraian berbentuk penugasan berupa hasil tulisan tes anekdot, dan untuk penilaian sikapnya saat siswa menyampaikannya secara lisan. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu penugasan dan lembar observasi. Ya, kenapa jawabannya E? Kita lihat kalau di opsi A itu bisa dipakai untuk mengukur pengetahuan faktual secara tertulis, sedangkan di opsi B dipakai untuk mengukur pengetahuan prosedural secara lisan, C. Mengukur pengetahuan metakognitif, D. Observasi dapat melihat secara langsung hasil yang diperoleh, wawancara dapat menggali informasi lebih jauh dan mendalam. Nah, kenapa opsi E? Karena di sini tadi kadangnya menciptakan kembali teks anekdot. Jadi, siswa diminta untuk membuat atau meng-create teks anekdot. Dengan demikian, penugasan untuk mengukur keterampilan menulis siswa, menulis teks anekdot tadi, dan lembar observasi untuk mengukur sikap siswa dalam menyampaikan hasil tulisnya secara lisan. Jadi yang pertama penugasan untuk mengukur keterampilan menulis, kemudian lembar observasi untuk mengukur sikap siswa. Lanjut ke capaian pembelajaran selanjutnya, masih dengan menilai dan mengevaluasi pembelajaran, di mana indikator esensialnya yaitu menetapkan instrumen penilaian sikap yang dilaksanakan guru. Untuk mengukur sikap kerjasama siswa dalam suatu kegiatan pembelajaran dengan kompetensi dasar 4.6, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik lisan maupun tulis, diperlukan instrumen penilaian yang sesuai, yaitu pedoman observasi. Salah satu butir indikator penilaian yang dapat digunakan adalah A. Pengertian kerjasama dan jenis-jenis kerjasama,
B. Keaktifan dan partisipasi dalam bekerja kelompok. C. Pemahaman terhadap struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot. D. Keaktifan dalam memahami struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot. E. Keaktifan dan partisipasi dalam memahami struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot. Nah, sahabat guru, jika kita lihat lagi soal di sini adalah mengukur sikap kerjasama siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jadi sikap yang ingin ditonjolkan adalah kerjasama. Sehingga dari pilihan A, B, C, D, dan E, jawaban yang paling tepat adalah B, keaktifan dan partisipasi dalam bekerja kelompok. Karena adalah di dalam kerja kelompok itu kita bisa melihat bagaimana sikap kerjasama antar siswa, baik dalam keaktifan maupun dalam partisipasinya. Capaian pembelajaran 19, yaitu menilai dan mengevaluasi pembelajaran dengan indikator esensialnya, yaitu menelaah ketepatan instrumen pengetahuan. Seorang guru akan mengajar dengan kompetensi dasar 3.11, yaitu menganalisis isi, struktur dan kebahasaan teks negosiasi. Teknik dan bentuk instrumen yang digunakan oleh guru adalah tes tertulis berupa uraian. Salah satu indikator penilaian yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Apakah yang dimaksud struktur dan kebahasaan teks negosiasi? B. Apakah perbedaan struktur organisasi teks negosiasi dengan teks yang lain? C. Apakah perbedaan aspek kebahasaan teks negosiasi dengan teks yang lain? D. Mengapa struktur organisasi teks negosiasi berbeda dengan teks yang lain? E. Tulislah struktur teks negosiasi seperti yang ada dalam teks yang sudah disediakan. Nah, sahabat guru, kata kuncinya pada soal di sini adalah kita diminta untuk membuat salah satu indikator penilaian yang sesuai dengan KD, di mana KD-nya yaitu menganalisis isi. Jadi kata kuncinya di sini adalah menganalisis. Jadi manakah indikator penilaian yang tepat untuk menjawab KD yang menganalisis? Apakah A, B, C, D, dan E? Jika opsi A, yaitu apakah dimaksud dengan struktur dan kebahasaan teks negosiasi, itu adalah contoh soal yang mengetes pemahaman konsep struktur dan kebahasaan teks negosiasi. Karena yang ditanyakan adalah apakah yang dimaksud. Kemudian untuk pilihan yang B, apakah perbedaan struktur organisasi teks negosiasi dengan teks yang lain merupakan suatu pertanyaan yang mengetes pemahaman perbedaan struktur organisasi teks atau membandingkan. Jadi bukan menganalisis. Untuk yang C, apakah perbedaan aspek kebahasaan teks negosiasi dengan teks yang lain? Saya rasa itu sama dengan jawaban yang B, karena juga masih membedakan atau membandingkan. Kemudian yang D, mengapa struktur organisasi teks negosiasi berbeda dengan teks yang lain? Merupakan suatu pertanyaan untuk mengetes pemahaman. Sedangkan yang diminta di sini adalah menganalisis. Jadi jawaban yang tepat adalah E, tulislah struktur teks negosiasi seperti yang ada dalam teks yang sudah disediakan. Karena opsi E ini adalah mengetes keterampilan siswa untuk menganalisis informasi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi melalui kegiatan menulis. Jadi jawaban tepat adalah E. Soal terakhir di video kali ini, dengan capaian pembelajaran yang ke-20, menilai dan mengevaluasi pembelajaran dengan indikator esensial menetapkan penggunaan hasil penilaian. Soalnya, untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar peserta didik, guru dapat menggunakan evaluasi A. Sumatif, B. Formatif, C. Proses, D. Hasil, E. Hasil belajar.
Nah, di sini kata kuncinya adalah mengetahui tingkat keberhasilan. Kita lihat pembahasannya. Kita lihat dulu, evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Sedangkan formatif dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Evaluasi proses adalah evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung, dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Evaluasi hasil adalah evaluasi pembelajaran yang ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik. Evaluasi hasil belajar adalah evaluasi yang mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan baik maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi jawaban yang tepat adalah D, yaitu evaluasi hasil. Karena evaluasi yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar. Jadi jawabannya adalah D, evaluasi hasil. Baiklah sahabat guru, demikianlah video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.